Selamat pagi, Bu Regina, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak yang terkasih. Di dalam grup doa ini, kita hari ini masuk ke bab 3. Nanti saya akan kirimkan tulisannya kepada Bu Regina ya, berhubung karena saya masih terlalu sibuk, sehingga belum ada waktu mengirimkannya. Tetapi saya janji nanti saya akan kirim ke Bu Regina. Hari ini kita masuk ke dalam jiwa-jiwa pilihan yang telah memuliakan kepala Kristus yang bermahkota duri. Ini renungan ini bagus sekali ya untuk kita pelajari sebelum memasuki masa Prapaskah. Sepanjang abad telah ada jiwa-jiwa pilihan yang memiliki devosi khusus kepada wajah Kristus. Di antara yang paling terkenal adalah Santo Agustinus, Santo Bernardus, Santo Gertrude Agung, dan Santa Matildas. Salah satu nyanyian terindah untuk menghormati wajah kudus Yesus digubah oleh Santo Bernardus yang wafat di tahun 1153. Yang lain ditulis oleh Santo Bonaventura, wafat di tahun 1274. Para santo ini menyembah kepala Kristus yang bermahkota duri dengan cara khusus. Tujuan gereja dalam menyebarkan devosi kepada wajah kudus adalah untuk semakin menanamkan dalam pikiran umat beriman ingatan akan penderitaan Tuhan kita, agar mereka dapat memelihara kesedihan atas dosa-dosa mereka dan keinginan yang kuat untuk menebus kesalahan yang dilakukan terhadap keagungan Allah. Santa Matildas diliputi semangat yang membara. Pernah berseru kepada saudara-saudarinya, marilah kita semua dengan penuh keinginan suci bergegas untuk menghormati wajah Tuhan kita yang paling manis, yang di surga akan menjadi segalanya bagi kita, segala-gala yang diinginkan oleh jiwa yang dimuliakan. Pada suatu kesempatan ketika Santa ini meminta Tuhan kita untuk mengabulkan agar mereka yang merayakan peringatan wajahnya yang manis tidak pernah kehilangan kehadirannya yang penuh kasih. Dia menjawab dengan kata-kata yang berharga ini, tidak seorang pun dari mereka akan terpisah dariku. Dikutip dari buku pertama bab 13. Tuhan kemudian mengucapkan berkat ini, kemuliaan wajahku menjadi sukacita abadi mereka. Santo Edmund, hamba Allah yang agung dari Canterbury, terbiasa berdoa, semoga aku mati karena keinginan yang membara untuk melihat wajah Tuhan kita, Yesus Kristus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah kudus. Santa Karmelit terkasih ini, Teresa dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah kudus, yang lebih dikenal sebagai Little Flower, bunga kecil, yang meninggal pada 30 September tahun 1897, memelihara devosi yang menyentuh dan penuh semangat kepada wajah terpuji Juru Selamat kita. Ia berusaha untuk meringankan penderitaan wajah kudus dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, dan ia mendorong orang lain untuk melakukan
hal yang sama. Ia menyusun doa yang sangat indah untuk menghormati wajah kudus dan membacanya setiap hari. Doa ini mengungkapkan belas kasihnya kepada Yesus dalam penderitaannya, serta kerinduannya yang mendalam untuk melihat wajah ilahinya dalam kemuliaan. Penghormatan kepada wajah kudus adalah salah satu devosi yang paling disayanginya. Setelah komuni kudus, ia akan dalam hati berdoa membungkuk di atas wajah kekasihnya yang membuatnya senang dengan pesona rahasianya. Yang berikutnya, biarawati Karmelit dari Tours. Pada tanggal 8 Juli 1848, Suster Maria dari Santo Petrus meninggal dalam keadaan suci di biara Karmelit Tours di Prancis. Ia telah dikaruniai banyak wahyu dari surga mengenai penebusan penghujatan yang diucapkan terhadap nama kudus Yesus dan penghormatan terhadap wajah kudus telah ditunjukkan kepadanya sebagai cara yang paling efektif untuk melakukan penebusan tersebut. Juru selamat ilahi kita membawa dia dalam roh ke tempat di mana dia, Yesus, bertemu dengan Veronika dalam perjalanannya ke Kalvari dan memberitahukan kepada mempelainya betapa besarnya pelayanan yang telah diberikan wanita heroik ini kepadanya ketika dengan kerudungnya ia menyeka wajahnya yang terpuji yang tertutup air liur, debu, keringat, dan darah. Juru selamat kita mengungkapkan kepada biarawati ini betapa besar kepuasan yang ia terima dari penghormatan terhadap wajahnya yang kudus dengan berkata, sesuai dengan perhatian yang kamu berikan dalam menebus wajahku yang telah dinodai oleh para penghujat, demikian pula aku akan memperhatikan wajahmu yang telah dinodai oleh dosa. Aku akan mencetak kembali gambarku di atasnya dan menjadikannya seindah seperti saat meninggalkan bejana baptisan. Pada waktu lain, Yesus juga berkata kepada Suster Maria dari Santo Petrus, aku mencari jiwa-jiwa yang saleh, yang seperti Veronika akan menyekah wajahku yang ilahi dan menghormatinya. Mereka yang di bumi menghormati wajahku yang terluka akan melihatnya di surga dengan penuh kemuliaan. Sekali lagi Yesus berkata kepada mempelainya, semua orang yang menghormati wajah kudusku dengan semangat penebusan dosa, dengan demikian melakukan bagiku pelayanan Veronika yang saleh. Pengabdian kepada wajah kudus dianggap sebagai tanda predestinasi, karena bagaimana mungkin jiwa yang telah mencintai wajah ilahi ini di bumi akan dikecualikan dari melihatnya dalam kemuliaan di surga. Sungguh indah sekali ya. Mari kita tutup dalam doa. Wajah terpuji Yesusku, satu-satunya kasihku, terang dan hidupku. Berilah aku kemampuan untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Engkau saja.
agar aku dapat hidup bersamamu, darimu, olehmu, dan untukmu. Amin.